Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala wala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ibu bapak masyaallah muslimin jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali di kesempatan malam hari ini kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas perkenan Allah kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dengan nyaman. Mudah-mudahan sholat maghrib kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Pada sesi yang kedua ini kita akan membahas mencermati pencampuran atau potensi masuknya makanan haram pada menu buka puasa. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa monggo ini hati-hati, jangan sampai kita berbuka puasa dengan yang haram. Jangan sampai kita membawa pulang makanan untuk santapan buka puasa untuk keluarga kita menggunakan makanan yang haram. Jangan sampai ibu-ibu masak atau membeli makanan untuk suami, untuk anak-anak yang dibeli adalah makanan yang haram. Kemarin sudah kita tayangkan gitu ya, sudah kita sampaikan hati-hati karena di Jogja ini sekarang masih cukup banyak makanan yang tidak halal, dan kalau kita tidak hati-hati kita bisa terjebak membeli yang haram. Kemarin sempat ramai, tentu kita sudah menyimak dan sudah sering disampaikan ke masyarakat hati-hati karena di Ponggok 2 ya, Ponggok 2 Trimulya Nyetis Bantul kemarin sempat tertangkap, bukan sempat tapi berhasil ditangkap, ada orang yang menjual bakso dengan bahan dasar dari ayam tiren ya. Dan ternyata kasus ini tidak hanya di Jogja, di tempat-tempat yang lain juga ada dan beragam. Ada banyak kasus yang terungkap di masyarakat ya, termasuk di Jawa Barat, di Jakarta, di Jawa Timur dan seterusnya. Tidak sedikit, bahkan kemudian bergantian orang tertangkap menjual makanan yang tidak halal. Bapak Ibu, tadi ada kata kunci penting. Pak polisi ini mengatakan Satgas Pangan itu menemukan ada daging sapi yang harganya jauh lebih murah daripada harga normal. Maka mestinya ini menjadi panduan kita juga, kalau ada orang menjual daging dengan harga yang jauh lebih murah, hati-hati. Oke, maka Bapak Ibu monggo kita hati-hati, kita cermati, karena kabar terbaru yang kami dapatkan hari ini harga daging ayam, daging sapi mulai beranjak naik lagi. Ini belum Ramadan. Nah, nanti Ramadan pasti akan naik lagi, apalagi menjelang Idul Fitri semakin tinggi lagi. Maka monggo Bapak Ibu, supaya aman kita biasakan
kalau membeli produk daging kita pilih yang bersertifikat halal resmi. Nah ini kalau logo resmi yang dari MUI seperti ini, yang selatan ini logo selatan ini logo MUI, yang utara ini logo halal MUI. Bedanya apa? Bedanya kalau logo halal itu ada tulisan halal di tengah. Jadi Bapak Ibu, bagi yang belum pernah pirsa barangkali ini logo MUI. Nah yang utara sebelahnya ini ada logo halal dari MUI. Nah maka monggo ngatos-atos, jangan sampai kemudian kita terjebak. Kemarin pekan lalu kita telah bahas ini yang pertama, hati-hati dengan penggilingan, karena penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo ada yang campur babi, dan di pasar Patok ini tidak ada yang tidak campur. Kemudian berikutnya kemarin daging bangkai, daging bangkai ayam yang diperjualbelikan, dan rata-rata pengumpul itu berkeliling ke pasar, ke kandang-kandang ayam, dan mereka mengatakan bahwa ini untuk beberapa modusnya yang kita dapatkan dari anak kandang. Anak kandang itu adalah orang yang bekerja untuk ngurusi kandang. Nah anak kandang mengatakan bahwa sering ada orang yang muter keliling untuk nyari ayam bangkai. Nah Bapak Ibu, di dunia kami, dunia peternakan ayam itu kalau memelihara ayam potong, ayam broiler itu standar angka kematian maksimal 2%. Nah maka kalau dikatakan angka kematian lebih dari 2% itu sudah tidak efisien lagi. Biasanya akan segera diremajakan. Tapi kalau masih di bawah 2%, apalagi di bawah 1% itu masih bagus. Cuma kadang-kadang ada oknum yang kemudian kalau angka kematian masih bagus, kurang dari 1%, beberapa dimatikan, dilaporkan sebagai mati, padahal kemudian dijual. Nah kadang-kadang ini ada yang muter mengumpulkan ayam tiren dari kandang ke kandang. Ya, tentunya kalau ayam tiren kan harganya lebih murah. Bapak Ibu, monggo ngatos-atos. Maaf kalau harga normal kan sekarang masih di 32, 33. Ya. Kemarin sudah naik, ada yang mengatakan sudah di atas 40.000 per kilo. Kalau di kandang tentu masih di bawah 40. Dan kalau misalnya kita menggunakan angka 35.000 per kilo karkas nih. Jadi kalau karkas seperti yang utara ini, karkas yang utara ini, Bapak Ibu, kalau utuh 35.000, kalau kemudian kita menggunakan potongan besar, kepala 1, sayap 2, paha 2, dada dibagi 2, ketemu 7. 35.000 dibagi 7 berapa? 5.000. 5.000 itu mentah atau matang? Mentah. Nah kalau ada masakan sudah mateng, ramesan misalnya sudah mateng, ada nasinya, ada gudegnya atau sayurannya, dan itu sudah mateng, bukan beras tapi sudah mateng. Kemudian ada lauknya ayam, potongan besar, paha besar, dada besar, sayap ukuran besar, kepala napa nika utuh nggih, kepala sak gulune panjang itu kok cuma 5.000 atau di bawah 5.000, itu nggak masuk akal. Padahal si penjual kan harus ambil untung juga. Nah kalau mentah saja sudah 5.000. Ini kalau potongan besar ya. Kalau potongan yang kecil, kalau anak ayam mungkin lah anak ayam. Tapi kalau ayamnya besar, potongan-potongan besar, sudah pakai nasi, nasinya pun mateng, berarti kan ada ongkos masak. Kemudian masih ditambah sayur, sayurnya pun diolah, sayurnya pun juga bahan-bahannya beli. Kemudian ayamnya juga beli. Kalau satu bungkus kok cuma 4.000, itu nggak masuk akal. Maka monggo ngatos-atos. Kemudian ciri lain yang buat kita harus lebih mencermati adalah selain harganya yang sangat murah, tentu kita lihat penampilan. Kalau kita di pasar, tentunya kita perhatikan kalau ayam normal itu kan jelas warna kulitnya itu masih bersih kuning gitu ya. Bapak Ibu masih ingat dulu bagaimana cara membedakan antara ayam tiren dan ayam sehat? Dari apanya? Satu dari warna kulit, dua tekstur kulit, yang ketiga kelenturannya, keempat warna daging, 5 harganya, 6 baunya, dan seterusnya. Nah kita mohon izin kita review sebentar, kita ulang sebentar Bapak Ibu. Ini yang utara ayam sehat, yang selatan ayam tiren. Nah dari penampilan luarnya, dari kulit, ayam sehat itu warnanya kuning bersih. Kalau ayam tiren karena darah tidak keluar, maka warna kulitnya
putih, kebiru-biruan, dan tidak jelas. Kadang-kadang orang Jawa mengatakan biru erem, karena beberapa tempat itu warnanya kebiru-biruan. Itu yang pertama. Kedua, tekstur kulitnya. Ayam sehat, yang utara ayam sehat, itu tekstur kulitnya adalah halus. Kenapa halus? Karena ketika dia masih hidup, kemudian disembelih secara syar'i, darah keluar maksimal, kemudian mati sempurna, kemudian direndam air panas, dicabuti bulu-bulunya, pori-pori bekas cabutan bulunya segera nutup rapat. Tapi kalau ayam tiren matinya kemarin, ayam tiren mati kemarin, mungkin matinya kemarin atau mungkin 2 hari yang lalu barangkali, maka ketika direndam air panas, dicabuti bulu-bulunya, pori-pori bekas cabutan bulunya tidak nutup lagi. Kenapa? Karena sel dan jaringan kulitnya sudah mati lama, maka dia tidak menutup lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelenturannya. Bapak Ibu, kalau ayam sehat yang utara ini ditekuk-tekuk itu lentur, elastis. Nah, kalau ayam tiren dia kaku, maka kaku. Yang ketiga. Yang keempat, tadi harganya beda. Ayam potong di Jogja sekarang masih di angka 35, 36. Beberapa sudah sampai 39. Nah, kalau ayam tiren tentu harganya jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Bahkan semakin lama, semakin bau busuk, harganya semakin murah. Yang kelima, tentu harganya beda. Aromanya beda. Kalau ayam sehat, ayam normal, tentu aromanya harum maksudnya harum, tentu harum ayam ya, amisnya amis ayam gitu. Tapi kalau ayam tiren, baunya luar biasa. Semakin lama semakin bau busuk. Kenapa bau busuk? Karena darah tidak keluar, dan darah tidak keluar itu menjadi timbunan makanan yang berlimpah bagi bakteri pembusuk. Namanya bakteri pembusuk karena bakteri ini mengeluarkan senyawa yang aromanya busuk, dan semakin banyak timbunan darah di dalam tubuhnya, maka semakin banyak tersedia makanan bagi bakteri pembusuk. Maka bakteri pembusuk pertumbuhannya menjadi tidak terkendali, dan bakteri pembusuk itu pertumbuhannya logaritmis, dia membelah diri. Bermula barangkali cuma 1 jadi 2 jadi 4, 8, 16, 32, 64, itu 28, cepat sekali berkembang biak. Kalau makanannya berlimpah, dia berkembang biak sangat cepat ya. Nah, maka kalau darah keluar maksimal, maka bakteri pembusuk ya ada makanannya tapi tidak banyak ya. Maka pembusukan itu jarang. Bapak Ibu, dulu saya pernah matur ke panjenengan, saya tinggal di Tembi. Nah, pernah membeli sate ayam di dekat tempat kami di Jalan Parangtritis, namanya Cak Haji Zaini, orang Madura asli, anak-anaknya ngaji bahkan di rumah tahfiz begitu. Nah, suatu malam saya beli kira-kira jam setengah 11 malam. Nah, kemudian saya nanya ke beliau, Cak, sampean kalau jualan sate itu biasanya setiap hari habis berapa ekor ayam? Beliau mengatakan ya minimal 8 ekor ayam. Terus sampean kalau beli daging ayam gimana aja? Oh, saya nggak pernah beli daging ayam, tapi saya beli ayam hidup kemudian saya sembelih sendiri. Saya bilang, Cak, repot Cak, mending beli daging tinggal dipotong-potong. Wah, nggak mau, kotor. Loh, kalau kotor kan tinggal dicuci, Cak. Nggak, maksudnya kotor itu adalah seringkali penyembelihannya tidak syar'i, terlalu kecil, maka darah tidak keluar maksimal, maka kemudian timbunan darah dalam tubuh masih banyak, maka cepat busuk begitu. Tetapi kalau saya sembelih sendiri, kata beliau, saya yakin sembelihan saya sempurna, darah keluar maksimal, maka daging saya awet. Saya nanya, Cak, sampean kalau motong ayam jam berapa? Ya minimal 6:30 pagi udah selesai. Bapak Ibu, tolong saya dibantu berhitung. Saya beli sate itu jam setengah 11 malam. Beliau memotong ayam itu jam 6:30 pagi. 6:30 pagi sampai 6:30 malam itu berapa jam? Monggo saya dibantu ngitung. 6:30 pagi sampai 6:30 malam. 16 jam ya. Oke. Ternyata 16 jam daging ayam itu awet, Pak. Kalau penyembelihannya syar'i. Bahkan beliau mengatakan ini sampai besok pagi tidak bau busuk tanpa masuk kulkas. Ini yang jualan, ini beliau yang sudah jualan sate itu kira-kira 20 tahun, Pak. Jadi pengalamannya sudah ibaratnya megang daging ayam itu sudah seperti ya keseharian begitu ya. Maka kalau beliau mengatakan seperti itu, maka itu benar. Maka luar biasa Bapak Ibu, kalau ayam disembelih secara syar'i, darah keluar maksimal, maka daging itu awet ternyata. Nah, kalau daging itu awet, maka kalau kita makan insya Allah barokah.
Tetapi kalau kita makan daging bangkai, paling tidak menyebabkan penyakit. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu, mohon dengan sangat kalau memundut daging ayam tolong lihat lehernya. Kalau tidak ada bekas sembelihan berarti fix dia matinya bukan karena disembelih. Tetapi kalau kemudian ada sembelihan, tetap harus hati-hati. Sembelihannya normal apa tidak? Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, kalau ayam masih hidup, maaf, ada apa tidak ayam mati, ayam tiren disembelih setelah mati, ada apa tidak? Ada. Lalu bedanya apa? Masih ingat? Beda sembelihannya bagaimana? Yang kecil yang mana? Yang tiren. Bapak Ibu, kalau ayam masih hidup, tentu jaringan di lehernya masih hidup. Maka ketika disembelih dia akan kontraksi, ketarik jadi lebar. Betul ya? Sebaliknya kalau ayam sudah mati, jaringan di leher juga sudah mati. Maka ketika disembelih dia tidak mungkin kontraksi. Nah, kalau tidak mungkin kontraksi, maka penampilannya seperti kertas yang digunting tidak ada perlawanan. Maka ternyata sangat mudah mengetahui ini sembelihannya dilakukan sebelum mati atau setelah mati. Ternyata tidak sulit ya. Nah, maka monggo ngatos-ngatos jangan sampai terjebak. Nah, jangan sampai juga kita terjebak membeli bakso atau aneka olahan ya, aneka olahan masakan yang ternyata tidak halal begitu ya. Kemarin kita sudah lihat videonya begitu. Oke, Bapak Ibu, monggo ngatos-ngatos, termasuk kita sendiri kalau nanti harus memotong ayam. Jadi kalau besok bukan hari raya, ketika Ramadan, kemudian istri atau tetangga itu minta tolong. Ini kan pengurus takmir masjid atau jamaah masjid kan harus tahu bagaimana cara menyembelih. Maka monggo Bapak Ibu, kita pastikan kalau kita akan menyembelih, sembelihan kita adalah syar'i. Karena daging ayam itu hanya halal jika dia disembelih secara syar'i. Daging sapi juga halal ketika dia disembelih secara syar'i. Dikatakan syar'i kalau pertama dia adalah hewan halal. Kalau yang disembelih adalah babi, maka tetap tidak syar'i. Nah, pertama hewan halal, yang kedua penyembelihan harus menggunakan peso yang super tajam. Tidak boleh menggunakan peso yang kedol, apalagi peso yang bergerigi. Yang ketiga, ketika disembelih hewan itu harus masih dalam keadaan hidup. Kalau sudah mati, maka tentu dikatakan tidak syar'i sembelihannya. Yang keempat, penyembelihan harus memutus 3 saluran di leher bagian depan, mulai dari saluran makanan atau mari, kemudian saluran nafas atau hulkum, dan 2 pembuluh darah atau wadajain. Nah, pembuluh darah ini ada di kanan dan di kiri. Bapak Ibu, kalau ayam itu hanya 1 di kanan, 1 di kiri, kecil. Tetapi kalau sapi, kambing, kerbau, domba itu nampak ada 2 di kanan dan 2 di kiri. Jadi ada 2 pasang. 2 pasang di kanan dan 2 pasang di kiri. Yang satu menuju jantung, yang satu meninggalkan jantung. Jadi yang satu menuju jantung dari kepala, yang satu dari jantung menuju ke kepala. Ada vena dan arteri begitu. Nah, maka kalau kita menyembelih sapi, kambing, kerbau, domba, nampak ada 2 pasang pancaran darah di kanan dan di kiri. Di kanan dan di kiri saluran nafas. Kita masih ingat saluran nafas itu bentuknya seperti saluran buangan air mesin cuci, atau seperti selang buangan kabel AC. Karena saluran nafas itu terbuat atau dibuat atau diciptakan Allah menggunakan bahan cincin tulang rawan yang berjajar rapi. Nah, kenapa oleh Allah dibuat berupa cincin tulang rawan? Cincin itu kan bunder. Nah, cincin tulang rawan yang berjajar rapi karena agar kalau menunduk itu masih bisa bernafas. Bapak Ibu, kita semuanya kita menunduk masih bisa bernafas. Kalau saluran nafas kita dibuat oleh Allah menggunakan bahan yang bukan cincin tulang rawan tetapi seperti selang air, maka kalau kita menunduk kita tidak bisa bernafas. Nah, kemudian Bapak Ibu, mohon perhatikan pula, kalau penampilan sembelihannya seperti ini, maka mustahil memutus 3 saluran di leher bagian depan. Nah, kalau kecil, maka saya pribadi tidak yakin itu bisa memutus 3 saluran.
Mungkin saluran makanan putus, saluran nafas putus, tetapi pembuluh darah tidak mungkin dua-duanya putus. Mungkin hanya salah satu. Ya. Maka monggo kita biasakan kalau mau mundut daging ayam lihat lehernya. Jangan sampai kemudian ketika mundut daging ayam untuk santapan buka puasa nanti yang seperti ini. Nah, kalau ternyata di pasar semuanya seperti ini, ya pun boten sido pindah mawon, pindah tempat, belinya pindah tempat karena tidak ada yang bagus. Namun dicuek nih Pak, dicuek ini setelah itu. Kemudian Bapak Ibu hati-hati pula dengan kuas ya. Ini berulang-ulang kita sampaikan, hati-hati dengan kuas karena masih juga banyak orang yang mengolah masakan, ya, karena barangkali tidak tahu. Karena besok Bapak Ibu demi Allah, ini kejadian rutin setiap Ramadan akan ada banyak orang yang mendadak jadi penjual makanan. Kita di kanan kiri kita di tepi jalan itu akan ada banyak. Saya yakin besok di lapangan ini, lapangan Pasiban ini semakin banyak orang jualan besok. Nah, di Indonesia ini siapapun, seakan-akan siapapun yang bisa masak itu merasa boleh jualan. Nah, maka kemudian hati-hati karena kadang-kadang pengetahuannya itu hanya sebatas bisa memasak tetapi tidak tahu alat bantunya apa misalnya. Seperti kuas inilah. Ini foto ini saya ambil di toko roti yang minta sertifikat halal. Ya. Ternyata tidak ada satupun karyawan di toko itu yang tahu ini bahannya apa. Jadi tidak tahu bahwa ternyata ini buat dari bulu binatang. Binatangnya apa? Yang paling banyak kan dari babi. Nah, maka kalau menggunakan kuas oles untuk mentega, margarin, telur, minyak goreng atau bumbu menggunakan kuas dari bulu babi, maka tentu menjadi najis. Jadi bahan makanan jadi kena najis. Maka hati-hati termasuk iga bakar, ikan bakar, ayam panggang, ayam bakar madu, udang bakar madu, daging barbeque, daging sapi bakar, ikan asap, termasuk jagung bakar, bakso bakar, sosis bakar, roti terang bulan, roti bolen, kastengel, nastar, roti nastar, roti lebaran ya. Kue pukis, ini semuanya kena ya. Sering kali menggunakan alat bantu kuas. Nah, kalau kuasnya dari plastik polyester gak ada masalah. Tapi kalau kuasnya dari bulu binatang, hati-hati. Bapak Ibu, kira-kira selain yang ini, apalagi? Selain ini, yang kira-kira bisa kena kuas itu apa yang lain selain ini? Roti apa atau masakan apa gitu? Selain yang ini? Roti selai, roti Bandung. Ya. Kalau meleskannya pakai palet plastik, oke, gak ada masalah. Kalau meleskannya pakai peso, gak ada masalah. Tapi kalau pakai kuas atau satos, termasuk ini ikan bakar ini bisa jadi tidak halal. Kenapa? Karena kena sapuan kuas bulu babi yang najis. Kemudian Bapak Ibu, yang kelima terakhir, masih ada 8 menit. Hati-hati produk makanan olahan daging babi, produk olahan daging babi seperti bakso, sosis, pepperoni dan lain-lain, termasuk ini bisa saja ditambahkan pada roti, pada masakan dan seterusnya. Nah, contoh menu makanan menggunakan babi, contohnya adalah daging babi panggang, babi guling. Babi guling kalau di Bali banyak ya. Saya belum tahu di Jogja di mana, tapi konon ada. Ya. Konon babi guling di Jogja ada. Tadi siang saya nyari videonya dapat ya. Tetapi kok rata-rata video di YouTube itu pengantarnya itu YouTuber ya. Jadi saya itu nggak begitu suka ada YouTuber yang nongol gitu ya. Kalau hanya suara saja oke lah, tapi kalau muncul wajahnya itu kok saya nggak begitu suka. Seperti orang iklan ya. Nah, di Jogja babi guling sudah ada, terus ini rusuk. Nah, ini hati-hati. Rusuk babi. Kalau rusuk sapi oke. Apalagi punya sertifikat halal aman. Tapi kalau ini pork ribs, pork itu dari babi, ribs itu rusuk. Sate babi, saya pernah lihat di sebelah barat Tugu Jogja. Itu ada sate babi, rendang dan sate. Saya belum tahu kalau di Bantul di mana. Terus bakpao isi babi, terus babi sayur asin, bestik babi. Bestik itu kan sebenarnya dari kata beef steak.
beef itu daging sapi, steak itu masakan steak. Tapi kemudian orang pokoknya kalau dimasak steak itu ya jadi steak gitu ya. Jadi muncul istilah bestik babi itu sebenarnya dari beef steak, tapi bahannya dari babi. Kemudian ada babi lada hitam. Terus, nah Bapak Ibu mohon hati-hati kalau pas tugas atau berkunjung ke luar kota, hati-hati. Banyak sekali istilah-istilah masakan yang menggunakan daging babi, termasuk masakan-masakan tradisional yang menggunakan daging babi. Ini ada istilah BPK. BPK ini sangat populer di Sumatera Utara. Sangat populer di Sumatera Utara. Mulai dari Medan, kalau ke utara Sibulangit, kemudian Kabanjahe, Brastagi, objek wisata itu. Ternyata di kanan kiri itu ya ada orang jualan BPK. Ya. Kalau orang tidak tahu dikiranya itu masakan biasa, ternyata itu singkatnya dari babi panggang karo. Terus nasi goreng babi, bakmi goreng babi, tongseng dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini istilah-istilah ya, mohon dicermati. Besok kalau pas tugas atau liburan atau rekreasi dilalai kok ya pas Ramadan, ini mohon jangan membeli buka puasa semacam ini. Yeah. Nah, ini BPK ini di Sumatera Utara. Kemudian saksang ini sangat terkenal ya di daerah sekitar Danau Toba, itu banyak sekali saksang. Ini babi cincang dimasak dengan bumbu-bumbu khusus ya. Kemudian istilah tinorangsak, ini bisa dimasak pedas panas. Ini di Minahasa, ini kan dekat ini ya, Minahasa Manado ini kan dekat sekali. Di tinorangsak ada babi rica-rica, babi putar atau babi guling. Kemudian Pak Piong Bai, ada yang nyebut Pak Piong babi, tapi ada pula yang nyebut Pak Piong Bai. Maka Bapak Ibu, Pak Piong Bai atau Pak Piong babi itu masakan menggunakan daging babi. Banyak ada di Toraja. Toraja di Sumatera atau di Kalimantan? Di Sulawesi. Kunci jawabannya salah. Sumatera atau Kalimantan? Jawabannya Sulawesi, betul. Sulawesi Barat apa Timur? Sulawesi? Ini kita wawasannya harus ditambah. Oke. CI, Bapak Ibu, CI ini sangat populer di Nusa Tenggara Timur. Contohnya di mana? Kupang, kemudian di Flores. Ya. Ini masakan CI, babi asap. Ya. Kalau kita search di YouTube ya, masakan CI itu banyak sekali itu ternyata. Orang mengulas kuliner atau wisata kuliner CI, ternyata itu daging babi asap khas Nusa Tenggara Timur. Di Bali ada babi guling rempah. Ini saya lihat tadi itu mau saya tayangkan, nggak usah lah, untuk apa juga. Ternyata itu babi keluarkan isi organ dalamnya, kemudian diisi dengan bumbu rempah-rempah, ya, digiling dan seterusnya. Saya lihat itu pengen muntah. Saya khawatir nanti kalau di setel di sini malah pada muntah-muntah. Terus babi bakar batu, ini khas di Papua. Jadi masaknya di batu. Nah, ini juga sekba. Sekba ini jeruan babi kecap. Ini ternyata bukan di luar Jawa, ini malah di Jakarta. Ya. Nah, maka monggo ini Bapak Ibu ngatos-ngatos ya, ngatos-ngatos. Apalagi kalau sudah sampai di roti, aneka macam roti ini ternyata bisa pula menggunakan bahan dari babi. Contohnya seperti roti isi sosis crispy, roti sosis gulung mozzarella, roti tawar gulung isi sosis, ada sosis mayo, kemudian ada roti panggang, roti manis, roti unyil isi sosis. Nah, ini hati-hati, sosisnya dari apa? Termasuk roti sobek, sosis keju, kemudian pizza itu kan varian toppingnya kan macam-macam. Nah, kalau menggunakan topping sosis, hati-hati sosisnya. Nasi goreng sosis, sosis tusuk bakar. Nah, ini aneka macam sosis ini yang perlu kita cermati, hati-hati. Lebih aman kita membeli di tempat yang punya sertifikat halal. Terakhir, sebelum kita sholat isya, ini Bapak Ibu monggo lah, ini sekali lagi kita cermati kalau ada istilah-istilah pork, kemudian pig, ini adalah khas dari babi. Sandwich ham, ini ham itu kan daging babi. Maka monggo Bapak Ibu sekali lagi mari kita cermati, jangan sampai kita menyiapkan makanan yang tidak halal untuk buka puasa kita.
Jangan sampai kita pulang ke rumah membawa makanan haram, yaitu bisa menjadi akhlak yang tidak baik bagi keluarga kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.